Berdasarkan sejarah yang mengatakan bahwa perang tidak akan pernah berakhir, maka pada bulan Agustus tahun 1967, seorang pria bernama Litvenko memulai sebuah program penelitian bernama Agent, di mana program ini bertujuan untuk menciptakan mesin pembunuh yang sempurna, manusia tanpa emosi, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan dan tanpa yang lain. Subjek yang berhasil ini akan dinamai dengan nama Agent, dilanjutkan dengan nomor sesuai urutan pada barcode yang dicap di belakang kepalanya. Program ini akhirnya sukses menciptakan pria tak berperi kemanusiaan yang ujung-ujungnya membuat Litvenko menjadi merasa bersalah sehingga ia memutuskan untuk kabur dan menghilang beserta para agen-agennya. Namun menyadari potensinya yang begitu besar, banyak pihak-pihak yang mencoba memulai kembali program ini tapi semuanya gagal total. Yang alhasil, pihak-pihak ini pun memfokuskan misi mereka untuk mencari keberadaan Litvenko, yang salah satunya adalah seorang ilmuwan kejam bernama Del Riego yang secara tak terduga berhasil menemukan petunjuk untuk mendapatkan Litvenko melalui seorang gadis muda bernama Katya yang tiada lain adalah putri kandungnya dari Litvenko itu sendiri. So, we have a match in Germany. Checking surveillance. We got a match family. Dan kisah akan diawali dengan memperlihatkan markas Del Riego yang baru saja diretas sehingga ia pun segera dibawa oleh penjaga menuju ke tempat persembunyian aman demi menghindari serangan yang akan datang. Setibanya di tempat persembunyian rahasia, Del Riego pun meminta dua orang operatornya untuk siap siaga, tetapi... Ya, inilah orang yang sudah meratas markasnya sekaligus satu orang yang berhasil menghabisi seluruh anak buahnya. Dia bernama Agent 47 alias satu dari sekian banyak subjek percobaan yang selama ini dianggap menghilang. Ia setaran bekerja untuk pihak lain dan bermaksud untuk mencuri informasi tentang Katya, di mana Del Riego terpaksa memberikan informasi tersebut setelah Agent 47 mengancamnya, yang ketika sudah beruntung dibiarkan tetap hidup, ia malah mencoba untuk menyerangnya dari belakang dan... But you won't fight her. She's a ghost. Beralih ke Singapura, kita akan diperlihatkan dengan pihak lain yaitu sebuah perusahaan bernama Sindikat Internasional dipimpin oleh seorang pria bernama Thomas. Mendengar berita tentang Agent 47 yang sudah menghabisi Del Riego dan berhasil mencuri informasi tentang keberadaan Katya, Thomas pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak dan temukan Katya sebelum Agent 47 dulu mendapatkannya. Sementara itu di Jerman tempat Katya mengasingkan diri, ia tak sadar jika dirinya saat ini sedang menjadi incaran oleh banyak pihak karena dikira mengetahui tentang keberadaan Litvenko ayahnya, yang padahal Katya sendiri justru sudah bertahun-tahun lamanya melakukan pencarian dan belum mendapatkan petunjuk apapun tentang keberadaan ayahnya. 4950 Saat di jalan menuju arah pulang itulah, kita akan diperlihatkan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Katya ketika ia mampu mendengar dan melihat sesuatu dari jarak jauh, bahkan bisa menebak sesuatu yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Persis seperti orang yang sakti mandraguna, Katya bisa mendengar pasutri yang sedang bertengkar dan memutuskan untuk membantu si wanita sebelum suaminya bertindak lebih kasar. Tiba di apartemen, Katya langsung minum obat penenang untuk meringankan gejala migrainnya yang sering muncul secara tiba-tiba. Ia beranggapan jika keistimewaan yang dimilikinya justru adalah suatu penyakit yang harus diredakan karena ia merasa bahwa kemampuannya hanya mengganggu konsentrasinya dalam melakukan pencarian terhadap ayah kandungnya. Tepat saat larut malam, Katya tiba-tiba terbangun setelah mendapat penglihatan tentang seorang pria botak berdasi merah menuju ke tempatnya sehingga ia memutuskan untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut.
Tepat saat Agent 47 tiba di sana, Katya sendiri sudah berada di stasiun yang tak berapa lama. Ia didatangi oleh seorang pria bernama John Smith yang mengaku datang untuk melindunginya. Meskipun awalnya muncul rasa curiga, Katya yang tak punya pilihan lain pun terpaksa menuruti perkataannya. Dan ya, terjadilah pertarungan antara John Smith melawan Agent 47 tepat di tengah rel kereta api, yang ketika John Smith melihat batu bergetar tanda ada kereta yang sedang mendekat, tiba-tiba menyadari Agent 47 tidak akan pernah berhenti mengejar, Katya dan John Smith pun terpaksa masuk ke gedung kedutaan dan langsung menembakkan pistol ke atas sehingga ia dan Katya akan ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan, yang pada akhirnya Agent 47 akan berhenti mengejar mereka berdua. Someone's trying. Alright? Maybe we could dan jika John Smith mengira cara ini berhasil menghentikan Agent 47, ia sudah sangat salah besar karena dengan terang-terangan, Agent 47 malah masuk ke gedung kedutaan membawa serta senjata api laras panjangnya tanpa ngumpat-ngumpat. Yang alhasil, inilah yang terjadi. It's the air. Agent 47 pun dibawa ke ruangan interogasi dengan senjata laras panjangnya yang malahan sengaja diletakkan di atas meja tempat di depannya. Beliau bernama Mr. Sanders, penanggung jawab kedutaan yang cukup penasaran dengan sosok Agent 47 ini yang tidak terdaftar dalam database dan sensus penduduk. Why don't we start with your name? Would you, my friend? Or a riddle? Hate him, actually. Disitulah Agent 47 melihat tato nama ketua anak Mr. Sanders pada lengannya. Ia menjadikan itu sebagai kelemahan untuk memancing emosinya. Alih-alih mengurung Agent 47, Mr. Sanders justrulah yang dikurung bersama si Agent dan dengan cukup baik hati menawarkan senjatanya sehingga mendengar ada suara tembakan, John Smith langsung melumpuhkan penjaga dan kabur untuk menyelamatkan Katya, di mana mereka langsung mencuri satu mobil polisi dan segera pergi meninggalkan gedung kedutaan. What the fuck is happening? Wanna tell me, Agent 47 sendiri terlihat sedang menyamar sebagai penjaga dan berhasil memelabui beberapa tentara yang berdatangan, di mana ia langsung pergi ke atap gedung untuk membidik Katya dari kejauhan dan berhasil menembak Katya tepat di lengannya. 47 may be worse. They alerted the agents who ran the building. Agents right. Your father knows them. I don't understand. John Smith dan Katya pun menginap di sebuah hotel. John pun menjelaskan jika dirinya bekerja untuk perusahaan bernama Sindikat Internasional. Ia mengaku ditugaskan untuk melindungi Katya dari Agent 47. Ia juga mengetahui beberapa informasi terkait ayahnya Katya, yaitu Litvenko, bahwa beliau punya penyakit kanker paru-paru, hobi memelihara bunga anggrek dan menguasai beberapa bahasa Asia, sehingga Katya pun langsung mencocokkan petunjuk penduduk tersebut dengan papan pencariannya, yang alhasil mengarahkan Katya pada suatu negara yaitu Singapura, yang kemungkinan besar menjadi tempat persembunyian ayahnya selama ini. He was engaged with some... What did he love to do? Tak lama, terdengar bunyi telepon yang ketika John angkat, muncullah Agent 47 yang langsung menembak si John dan membawa serta Katya bersamanya. We've lost the girl. Disinilah Katya sekarang, terikat di atas kursi kayu di mana Agent 47 menjelaskan bahwa John Smith adalah orang jahat yang hanya ingin memanfaatkan Katya untuk menemukan Litvenko ayahnya.
Justru Agent 47 lah yang ingin melindunginya dan perihal tembakan yang melukai tenan Katya, itu adalah pelacat yang membuat Agent bisa mengetahui lokasinya. Namun karena Katya masih tidak percaya, Agent 47 pun menjabat tangan Katya dan memintanya untuk gunakan kemampuan psikis yang ia miliki, yang pada akhirnya membuat Katya bisa mengetahui fakta sebenarnya bahwa ia dan Agent 47 adalah bagian dari program yang sama. Father, do you remember the day you ran away, the time you saw your mother? Tak punya banyak waktu untuk menjelaskan lebih banyak, Agent 47 pun meminta Katya untuk mempertajam kemampuannya yang diklaim lebih unggul daripada Agent 47 itu sendiri, di mana Katya harus melepaskan diri dari ikatan sebelum turbin pesawat mengoyak-oyak tubuhnya. Tak lama setelah Katya berhasil lolos ujian, muncullah beberapa pasukan sindikat internasional yang datang untuk menangkapnya, di mana Agent 47 akan mengajarkannya sekaligus mempraktekkan caranya beraksi agar Katya bisa mempelajarinya secara langsung. Alangkah terkejutnya Katya saat melihat John Smith masih hidup, di mana Agent 47 yang sudah selesai dengan keroncok-keroncok pun langsung menantangnya untuk melakukan pertarungan tangan kosong, dan inilah yang terjadi. I better say it. Ketika Agent 47 tumbang, John tidak langsung menembak, melainkan meminta izin untuk mengakui bahwa John Smith jauh lebih unggul daripada dirinya, yang ternyata si John Smith ini sudah lama terobsesi dengan nama besar Agent 47 yang dijuluki sebagai mesin pembunuh yang sempurna, sehingga ia ingin mendapatkan pengakuan langsung bahwa dirinya jauh lebih hebat dan jauh lebih unggul, yang hal itu justru malah memberikan kesempatan pada Katya untuk menembaknya. John Smith pun pingsan. Katya dan Agent 47 berhasil lolos, di mana Katya penasaran kenapa John Smith bisa masih hidup setelah menerima 4 kali tembakan, yang ternyata John Smith adalah salah satu subjek percobaan dari perusahaan sindikat internasional yang syarafnya telah ditingkatkan, di mana kulitnya terlapisi titanium cair yang ringan dan fleksibel tapi sangat kuat menahan peluru dan serangan benda tajam. Setelah Katya percaya dengan Agent 47, ia pun memberitahu tentang lokasi Litvenko ayahnya, yaitu di Singapura, sehingga mereka berdua langsung meluncur saat itu juga. Tied to everything. The syndicate's tied to those cameras. Mendengar Katya dan Agent 47 berhasil lolos, Thomas pun mendesak John Smith untuk cari mereka sampai ketemu, di mana John Smith yang sudah berada di kamar hotel pun akhirnya menyadari tentang tujuan kepergian mereka dan langsung memberitahu Thomas tentang hal itu. Right. Comment. Yes, but yes, sir. Yang karena sindikat internasional menguasai seluruh akses informasi termasuk kamera CCTV, mereka berdua pun harus berkamuflase untuk menghindari kamera-kamera tersebut. Karena Katya masih amatiran, wajarnya pun tertangkap kamera saat sedang masuk ke mobil, di mana mereka berdua terlihat sudah berada di hotel dan akan istirahat 1 malam untuk memulihkan stamina. Parkour is given to us when born. Dan karena Agent 47 bukanlah manusia biasa, ia pun tidur dengan posisi duduk dan meletakkan 2 buah pistol di sampingnya untuk jaga-jaga, di mana Katya yang kesulitan tidur pun iseng mengambil kedua pistolnya untuk dibongkar, sehingga ketika beberapa anak buah Thomas datang ke sana, Agent 47 pun sempat keteteran akibat kehilangan 2 buah pistolnya.
When I get anxious, tak punya banyak waktu, mereka berdua pun segera meluncur ke lokasi ayahnya Katya, di mana saat sedang berada di dalam lift, Agent 47 tak sengaja melihat inhaler milik seorang bocah dan menukarnya dengan pisau milik Katya. Where'd she get that? I traded it. Dengan kemampuan psikis Katya yang sudah lebih tajam, maka tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan lokasi Litvenko yang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Katya akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah untuk menanyakan langsung kenapa ia meninggalkannya sendirian. Why did you leave me? You are your mother's daughter. Litvenko pun menjelaskan alasan kenapa ia meninggalkan Katya adalah untuk membuatnya terhindar dari kejaran banyak pihak karena faktanya apa yang mereka cari-cari selama ini ada di dalam tubuh Katya yaitu formula urutan DNA yang untuk menciptakan subjek percobaan yang jauh lebih sempurna di mana saat mereka tengah asik mengobrol muncul dua anak buah Thomas yang menyamar menjadi warga sipil. Menggunakan mobil Audi RS7 berwarna merah terang, mereka bertiga pun kabur dari kejaran John Smith dan pasukannya, di mana Katya diminta untuk menunjukkan arah jalan menggunakan kemampuan yang sudah dimilikinya. Why would anyone want more? Tepat saat mereka sudah tiba di pusat kota, di sana sudah ada puluhan anak buah Thomas yang menunggu dan menembaki mobil Audinya dengan beberapa tali pengikat, sehingga tak ada pilihan lain bagi Agent 47 selain keluar dan menunjukkan aksi brutalnya. Saat akan kabur, kaki Litvenko pun tertembak sehingga dengan sangat terpaksa, Agent 47 pun meninggalkannya, namun ia sempat memberikan inhaler yang dicurinya dari si bocah, di mana inhaler tersebut merupakan kunci yang akan menentukan nasib si Thomas di akhir cerita nanti. Hello, Doc. Litvenko pun dibawa ke gedung sindikat internasional untuk dipaksa memberikan informasi terkait rumus dan cara menciptakan mesin pembunuh seperti Agent 47 yang karena Litvenko terlalu keras kepala, Thomas pun harus turun tangan langsung sebelum John Smith bertindak terlalu jauh. Can wait outside? All of you. Can you hear me? Bija. Tak lama, muncullah sebuah helikopter berisi Katya yang sudah berada tepat di luar lantai mereka, di mana Agent 47 berhasil masuk ke dalam sistem gedung dan berbicara melalui speaker, yang apa yang Thomas cari selama ini ternyata ada di dalam tubuh Katya, di mana di dalam DNA-nya, kecepatan intelijensi, kemampuan psikis dan berbagai hal yang diperlukan untuk menciptakan pembunuh yang sempurna, untuk menciptakan mesin pembunuh yang sempurna, semua ada di dalam tubuh Katya, sehingga apabila Thomas benar-benar menginginkannya, maka Agent 47 akan memberikannya. Menyadari gedung ini sudah tidak aman lagi, Thomas pun berencana untuk melarikan diri dengan Litvenko yang sempat mengambil inhalernya, di mana Agent 47 sendiri menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran dan berhasil lebih dulu sampai di lantai atas yang Thomas tuju. Untuk terakhir kalinya, John Smith dan Agent 47 akan bertarung mati-matian yang dengan lapisan titanium cair yang tertanam di dalam kulitnya John Smith, maka akan cukup sulit sekali bagi Agent 47 untuk bisa mengalahkannya. Saat
John Smith memukul dinding hingga jebol. Disitulah Agent 47 memiliki ide cemerlang untuk mengalahkannya, yang dengan kawat penait yang sering dibawanya. Agent 47 berhasil menyetrum si John hingga membuat daya listrik di gedung ini mengalami gangguan dan aliran. Setelah berhasil menumbangkan John Smith, kini giliran Agent 47 akan berkolaborasi dengan Katya untuk melumpuhkan semua penjaga dan inilah kolaborasinya. Thomas sendiri sudah sampai di atap gedung untuk kabur menggunakan helikopter dengan membawa serta Litvenko sebagai jaminan keselamatannya, di mana Katya dan Agent 47 pun segera beraksi kembali untuk mencegah Thomas melarikan diri. Tanya, mereka berdua terlambat menyelamatkan Litvenko di mana kita akhirnya akan diperlihatkan kegunaan dari inhaler pemberian Agent 47 yang ternyata bukanlah inhaler sembarangan melainkan sebuah alat peledak kecil yang siap diaktifkan, sehingga satu-satunya cara untuk mencegah Thomas memulai kembali program AT-Agent adalah dengan Litvenko menekan inhalernya, dan inilah yang terjadi. Agent 47 langsung menelepon kliennya untuk melaporkan bahwa Thomas yang menjadi targetnya selama ini sudah dilumpuhkan. Namun yang tidak kita sadari adalah Katya ternyata juga adalah target keduanya. Namun meski Agent 47 dikenal tidak punya emosi dan tidak punya sifat-sifat kemanusiaan lagi, nyatanya hati nurani masih ada di dalam dirinya, sehingga Agent 47 memilih untuk melawan kliennya setelah merasa bahwa Katya lebih pantas untuk dipertahankan. And the player could not rest once he knew who your father loved you, Kat. So he did what any parent would. Tak punya pilihan lain, si klien pun menyuruh agent yang lain untuk menghabisi Agent 47 dan Katya, di mana mereka berdua akan benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui jika agent yang dikirim adalah Agent 48, yang merupakan kroningan dari Agent 47 yang kemampuannya sendiri sudah tentu ditingkatkan, yang ternyata jumlahnya masih sangat banyak lagi sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa adrenalin baru saja akan dimulai.